Dewan juri yang terhormat, opening bench hanya bermain pada skenario terbaik dan skenario terburuk. Tim opening government bekerja pada skenario terbaik di mana mereka mempersiapkan angkatan kerja yang berkualitas dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan kurikulum dari subsidi yang dijelaskan. Pun mereka juga menawarkan dampak baik seperti biaya yang lebih ringan, infrastruktur baik, kampus berlomba meningkatkan kualitas infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bermain pada worst skenario atau skenario terburuk di mana terdapat kemungkinan besar prodi lain harus tutup karena subsidi mereka dikurangi dan tidak memiliki pemasukan dan peminatnya pun juga sedikit. Atau ada orang yang ingin belajar pada jurusan tersebut tapi dia tidak memiliki akses hanya karena tidak ada subsidi yang diberikan, pun peminatnya sangat sedikit sehingga itu tidak terbuka. Kami percaya tim closing government akan kembali dengan membuktikan bahwa keadaan tersebut tidak akan terjadi pada sisi kami. Selanjutnya, opening oposisi hanya bekerja pada skenario terburuk di mana mereka ketakutan bahwa prodi kecil tidak akan berkembang, ketakutan negara gagap akan kondisi yang tiba-tiba muncul, dan pendidikan yang tidak visioner. Tapi mereka tidak menerima skenario terbaik di mana fakta pengangguran berkurang akan terjadi di kedua sisi dan prodi atau jurusan tetap bisa maksimal atau memaksimalkan apa yang mereka miliki untuk bertahan. Jurusan kecil juga akan tetap bertahan karena interest mereka pada orang-orang ilmu tersebut akan masih ada. Seperti misalkan orang interest pada ilmu filsafat, antropologi budaya, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Kami closing government akan membawa bantahan pada kasus besar tim opening oposisi. Ketakutan pendidikan yang tidak visioner tidak akan terjadi pada sisi kami. Mengapa? Karena negara memiliki pengamat seperti pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Kami percaya pengamat tersebut bekerja untuk mempersiapkan apa keadaan yang akan terjadi dalam dunia ini. Dan kami percaya dunia pendidikan pun juga telah mempersiapkannya. Contohnya pada revolusi industri. Revolusi industri perubahannya pun juga telah diintegrasikan pada pendidikan. Kami percaya meskipun persiapannya tidak besar, itu bukanlah masalah yang besar. Mengapa? Karena perubahan tidak dapat terjadi begitu saja. Perubahan terjadi secara bertahap dan pada konteks perdebatan ini pun itu bukanlah prioritas utama saat ini. Ketakutan mereka bahwa negara tidak siap dan negara hanya bergantung pada negara maju pun menurut kami bukanlah masalah yang besar dan urgent untuk dibahas saat ini. Mengapa? Karena kami percaya negara saling terhubung dan terdapat prinsip saling membantu. Selanjutnya, negara maju memiliki starting point yang berbeda dan kualitas alat maupun kualitas SDM yang berbeda. Sehingga ini akan normal saja terjadi ketika negara saling membantu. Lebih lanjut akan dijelaskan oleh pembicara kedua kami. Masuk pada kasus closing government. Kasus closing government datang dengan mekanisme baru, yaitu subsidi proporsional. Yang kami maksud adalah memberikan subsidi bagi semua jurusan berdasarkan tingkat keterserapannya. Misalkan kami akan memberikan 10% dari jumlah anggaran seharusnya pada tingkat keterserapan yang rendah, yaitu 10-30% lulusan. Untuk tingkat keterserapan sedang sebesar 31-60% lulusan, kami akan memberikan 20% dari anggaran seharusnya. Sedangkan 40% dari anggaran selanjutnya untuk tingkat keterserapan yang tinggi, yaitu sebesar 61-100%. Inilah proporsional yang dimaksudkan dalam mosi ini, di mana pengeluaran akan sebanding dan sesuai dengan pemerintah yang akan dapatkan pada akhirnya. Mekanisme kami jelas berbeda dari opening government, di mana opening government hanya mengatakan bahwa subsidi akan ditambah untuk progres yang lebih bagus, sedangkan yang kurang akan dikurangi. Di mereka terdapat kata tambah dan kurang tanpa parameter atau acuan yang seharusnya. Kegunaan subsidi pada closing government pun juga akan berbeda dengan opening government. Closing government, tujuan dari subsidi ini adalah untuk membuka kelas baru pada keterserapan tinggi. Hal ini ditujukan agar lebih banyak menampung mahasiswa, yang artinya makin banyak jumlah orang yang nantinya pasti akan bekerja dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita pun mengurangi pengangguran. Sedangkan untuk yang keterserapannya sedang atau rendah, subsidi ini akan digunakan untuk peningkatan kualitas belajar dengan menambah subjek baru seperti kewirausahaan, prakarya, pemaksimalan minat bakat, dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan agar mereka memiliki bekal ketika lulus nanti dan lapangan pekerjaannya tidak sebanyak prodi populer, maka mereka akan tetap survive dan mereka akan dapat bekerja secara mandiri. Opening government juga mengatakan tujuan dari subsidi ini adalah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan infrastruktur. Tapi kami percaya itu tidaklah efektif. Mengapa? Karena yang pertama, urgensi saat ini adalah mengentaskan pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita. Yang kedua adalah menambah jumlah secara kuantitas. Yang kami percaya pembukaan kelas-kelas baru hasil dari pemberian subsidi ini akan lebih efektif untuk menanggulangi urgensi saat ini.
Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan mempengaruhi animo minat masuk atau kualitas? Tidak, karena ketika universitas tersebut telah keterserapannya tinggi, kami yang percaya yang pertama adalah kualitas mereka sudah baik, yang kedua pasti sudah akan banyak peminatnya. Jadi tidak perlu ada subsidi untuk menekan biaya pendidikan yang lain sebagainya, karena mereka pasti akan tertarik ke sana berdasarkan jaminan lapangan pekerjaan di depan mata. Konteks opening government ada pada pandemi, sedangkan konteks pada closing government adalah konteks umum dan keadaan normal di mana ini terjadi pada negara berkembang. Argumentasi closing government. Argumentasi closing government yang pertama adalah ini terjadi pada konteks negara berkembang di mana karakteristiknya yang pertama memiliki banyak pengangguran, kedua pendapatan per kapita mereka rendah. Ekonomi menjadi fokus utama untuk negara ini. Cara meningkatkan ekonomi dan solusi permasalahan pengangguran yang terjadi adalah dengan pengentasan angka pengangguran dan pendapatan per kapita yang sebesar-besarnya. Pemerintah telah tahu jurusan apa yang banyak menyerap, yang banyak terserap dan banyak dibutuhkan, seperti teknik informatika contohnya. Kami percaya insentif pemerintah untuk memberi subsidi ini adalah dengan membuka kelas-kelas baru, sehingga makin banyak orang yang bisa masuk dan belajar ilmu tersebut, sehingga calon pekerja mereka akan lebih banyak dan jaminan orang yang mendapat pekerjaan juga akan lebih banyak. Ini lebih baik di sisi closing government karena makin banyak calon lulusan dan orang-orang yang mendapatkan jaminan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada pendapatan per kapita yang lebih besar dan kemiskinan lebih besar presentasinya untuk teratasi pada pihak closing government. Dengan ini, kami percaya bahwa closing government telah mampu menjelaskan kepada Dewan Juri yang terhormat bahwa urgensi dari mosi ini adalah pengentasan angka pengangguran secara sebesar-besarnya dengan solusi menambah kelas dari subsidi tersebut. Yang kedua, lebih efektif dalam menawarkan solusi atas urgensi yang ada, dan kami juga membawa mekanisme yang lebih jelas. Dengan demikian, kami percaya bahwa closing government akan lebih unggul daripada opening government dalam kasus ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam tim pembuka pemerintah, sejak awal mereka menjelaskan bagaimana permasalahan terbesar mereka adalah banyaknya pengangguran dan lain-lain. Mereka pun juga menjelaskan bagaimana eksklusivitas mekanisme mereka menyelesaikan masalah yang terbesar, yaitu adalah pengangguran. Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi, bagi kami, mekanisme yang mereka gunakan justru menyebabkan harm atau risiko yang lebih tinggi dengan tidak memberikan subsidi bagi program studi dengan kepopuleran yang rendah atau yang secara praktik kurang dibutuhkan dalam dunia kerja dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga, menurut tim kami, hal ini mungkin akan lebih membahayakan bagi semua pihak di sini dan terutama membahayakan prodi-prodi kecil dengan penyerapan tenaga kerja yang rendah. Maka itulah Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami sebagai tim penutup afirmasi membawa mekanisme baru untuk memberikan subsidi secara proporsional agar kemudian program studi ini semuanya dapat membuka program baru atau kelas baru dengan penambahan kuota dan lain-lain. Paling tidak dengan mekanisme baru yang kita bawa dalam tim kami, Dewan Juri yang terhormat, kita tetap melindungi dan tidak membahayakan program studi dengan kepopuleran rendah di akhir hari. Dewan Juri yang terhormat. Beberapa poin sanggahan akan kami bawa untuk tim oposisi. Yang pertama, bagaimana mereka menyatakan bahwa jurusan tidak populer tetaplah penting dan lain-lain. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa kami pun juga tidak mengatakan bahwa jurusan tidak populer itu tidak penting dan lain-lain. Maka dari itu, kami menciptakan mekanisme baru dan kami menciptakan mekanisme tersebut dengan tujuan subsidi bagi program studi yang mungkin lebih tinggi tingkat keterserapannya mendapatkan subsidi yang lebih besar. Dengan begini, Dewan Juri yang terhormat, kami pun tidak membahayakan program studi kecil. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kami, dengan subsidi mereka akan tetap diberi ilmu tambahan seperti kewirausahaan dan lain untuk hidup mereka ke depannya. Yang pertama, dengan tetap memberikan subsidi bagi kelompok-kelompok program studi yang mungkin sepi penyerapannya ini, kualitas mereka akan tetap meningkat. Yang kedua, mereka tetap akan memiliki daya saing. Sekalipun lapangan pekerjaan mereka kecil ataupun mereka tidak terserap, dengan kualitas mereka pun masih bisa berinovasi. Dewan Juri yang terhormat, seperti misalkan mahasiswa filsafat mereka masih bisa menulis buku, atau mahasiswa sastra mereka masih bisa mengembangkan genre-genre sastra populer yang mungkin mereka pelajari saat ini. Sanggahan kedua akan saya tujukan pada
pada perkataan tim oposisi yang menyatakan bagaimana dengan memberikan subsidi ini hanya akan memberikan efek jangka pendek dan lain-lain. Dewan juri yang terhormat, hal ini sama sekali bukan solusi jangka pendek bagi tim kami. Justru kita memberikan solusi bagi masalah utama, yaitu pengentasan kemiskinan karena tingginya angka pengangguran, karena lulusan yang tidak terserap dunia kerja, dengan mempersiapkan kompetensi mereka, dengan memberi subsidi bagi pengembangan mereka, yaitu dengan mungkin kenaikan kuota. Maka jangka panjanglah yang justru kita pikirkan dalam tim kami Dewan Juri yang terhormat, karena dengan proposal kami akan menjamin keberlanjutan penyerapan tenaga kerja yang mungkin dibutuhkan oleh dunia industri. Dalam negara berkembang, Dewan Juri yang terhormat, memiliki pekerjaan tetap merupakan penyelesaian masalah jangka panjang, dan kami percaya ini sehingga kami bangga untuk mengatakan bahwa sesungguhnya proposal kami ini sangat-sangat memikirkan efek jangka panjang. Yang kedua, kemudian Dewan Juri yang terhormat, saya akan menunjukkan bagaimana poin pertentangan kami menang daripada tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat, masalah pengangguran tidak akan terselesaikan dalam kasus oposisi. Hal yang paling mendesak saat ini Dewan Juri yang terhormat adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja seperti yang sudah diperdebatkan dalam opening bench selama ini. Dalam tim oposisi Dewan Juri yang terhormat, dengan menyamaratakan semua, asumsikan begitu karena mereka pun tidak memberikan mekanisme yang cukup bold bagi kami. Bagi kami, mekanisme seperti itu justru akan memblokade solusi. Apa itu artinya Dewan Juri yang terhormat? Artinya, mereka membiarkan program studi yang sekiranya berpotensi memberikan tenaga kerja untuk kemudian stuck, atau diam, atau tidak berkembang di tempat, atau mungkin mereka hanya berkembang dengan perkembangan yang sama dengan status quo yang terjadi saat ini Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan dalam sisi kami, dalam sisi penutup afirmasi, dengan kami memberi subsidi, dengan disesuaikan bagaimana keterserapan mereka, otomatis mereka akan bisa membuka program baru atau mungkin memperbesar kuota dengan penyerapan tinggi yang justru akan menyelesaikan masalah terbesar, yaitu pengangguran dan penyerapan tenaga kerja Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, kasus di mana oposisi mengkhawatirkan masa depan. Mari kami bandingkan antara kasus oposisi dan kasus yang kami bawa Dewan Juri yang terhormat. Masa depan yang dikhawatirkan oleh tim oposisi adalah masa depan di mana negara tidak siap karena mereka akan keteteran seperti pandemi saat ini, atau jika mereka mungkin butuh planet baru karena pemanasan global dan lain-lain seperti yang telah dibawa tim oposisi. Namun Dewan Juri yang terhormat, bagi kami ketakutan ini sama sekali tidak eksklusif dibawa dalam kasus oposisi, karena dalam status quo saat ini kita mengetahui bahwa ada ahli, ada pengamat, ada lembaga-lembaga pengamat untuk hal tersebut seperti pengamat politik, pengamat sosial, humaniora, dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama kami. Bagi kami Dewan Juri yang terhormat, ketakutan-ketakutan yang disebutkan oleh tim oposisi merupakan hal yang buruk, karena mereka berorientasi pada masa depan, dan mereka sangat-sangat berorientasi pada masa depan. Dan mengapa hal ini buruk Dewan Juri yang terhormat? Pertama, karena hal yang mereka takutkan belum tentu terjadi. Justru oposisi akan membuang-buang insentif yang sekiranya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan karena pengangguran struktural, yaitu dengan memberi ruang bagi program studi dengan peminat banyak untuk berkembang, namun malah dialokasikan untuk hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi di masa depan Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, kalaupun hal ini akan tetap dipaksakan, lapangan kerja yang belum tentu ada, masalah yang terbesar yaitu menyediakan lapangan kerja atau melakukan penyerapan lapangan kerja tidak akan pernah terselesaikan dalam tim oposisi Dewan Juri yang terhormat, karena lapangan pekerjaan yang tersedia pun akhirnya tidak relevan dengan mereka, atau mungkin mereka membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang lain dan mereka tidak akan mendapatkan tempat mereka. Dan yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, apabila mereka diberi pun, mereka tidak akan bisa bersaing dengan negara maju karena justru dengan virologi misalkan mereka membutuhkan peralatan yang memadai atau mungkin bioteknologi dan lain-lain yang justru akan menghambat perkembangan program studi dengan peminat yang tinggi. Jadi Dewan Juri yang terhormat, sekalipun kita berinvestasi pada program studi yang kecil ini, kita tetap akan kalah sebagai negara berkembang, dan ini justru akan menjadi hal yang sangat-sangat bertentangan dengan tujuan awal kita, yaitu mengentaskan pengangguran dan lain-lain. Sehingga tetap saja Dewan Juri yang terhormat, bagi kami tim oposisi sama sekali tidak menyelesaikan masalah yang seharusnya diprioritaskan. Bagi tim kami Dewan Juri yang terhormat, kembangkan dahulu apa yang sekiranya bisa dikembangkan, selesaikan dahulu apa yang sekiranya bisa diselesaikan, agar nantinya kita dapat berfokus pada hal lain. Toh dalam mekanisme kami Dewan Juri yang terhormat, kami tetap melindungi jurusan-jurusan atau program studi dengan penyerapan rendah dengan proporsionalitas yang kami sediakan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mengapa kemudian kami percaya bahwa tim kami menang? Karena dari tim pembuka afirmasi, kami telah mengkontra mekanisme
mereka sehingga membuat perdebatan lebih berkembang dan kami pun melindungi pihak yang paling lemah yaitu prodi kecil. Dan dengan tim oposisi kami telah memenangkan beberapa poin pertentangan. Yang pertama, mana yang lebih penting mendahulukan kepentingan saat ini atau yang akan datang. Yang kedua, mana yang lebih menyelesaikan persoalan yaitu pengangguran. Dan yang ketiga, mana yang lebih baik efek jangka panjangnya. Dengan ini kami percaya bahwa pada sisi kami semua aktor dapat terlindungi dan skenario terburuk yang dikhawatirkan oleh tim oposisi tidak akan terjadi. Kami bangga menutup kasus.